Selamat malam, Ibu Bapak, Saudari, Saudara yang terkasih. Bersama dengan Komsos dan kelompok doa Taise Paroki Kerapian, kita akan bersatu hati, kita akan mendoakan saudari-saudara kita yang tengah sakit, dan kita juga akan memohon pembebasan dari pandemi COVID-19 ini. Marilah kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Ibu Bapak, Saudari, Saudara yang terkasih, pandemi COVID-19 belum kunjung juga usai. Bahkan akhir-akhir ini terasa semakin merebak, bahkan banyak sekali orang-orang di sekitar kita, keluarga kita bahkan, atau teman-teman kita yang terjangkit virus COVID-19 ini. Hal ini tentu saja membuat kita merasa sangat khawatir. Kadang kita lupa bahwa kita mempunyai perlindungan yang sangat luar biasa. Kita mempunyai benteng pertahanan yang sangat luar biasa, yaitu Allah sendiri. Maka pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita menyadari bahwa Tuhan Allah akan selalu melindungi dan membentengi kita. Kita bersama-sama daraskan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur,
akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah pencipta kehidupan. Hidup mati kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau tahu bagaimana kami berjuang dan mengalami aneka macam keletihan dan kelesuan. Kami sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Hati kami sedih di saat saudara dan sahabat kami terpapar oleh virus ini. Namun, kami yakin bahwa Engkau senantiasa berkarya atas diri kami. Engkau tidak mungkin berhenti berkarya. Maka, bebaskanlah kami dari segala mara bahaya, khususnya dari virus berbahaya ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah sekarang kita dengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 7. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, dalam kitab suci banyak sekali kisah-kisah tentang mukjizat penyembuhan. Dan kalau kita baca dengan teliti, mereka yang mengalami penyembuhan ini adalah orang-orang yang telah menderita sekian lama. Ada yang menderita buta dari lahir. Ada seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun dan sembuh setelah menjamah jubah Yesus. Ada pula seorang wanita yang diikat oleh roh jahat sehingga ia mengalami bungkuk selama 18 tahun, dan masih banyak lagi. Dan ketika kita lihat bahwa mereka telah menderita sekian lama, tentulah mereka sudah melakukan berbagai macam usaha untuk mendapatkan kesembuhan itu. Namun, mereka belum mengalami kesembuhan hingga pada saat mereka bertemu Yesus dan memohon kesembuhan kepada Yesus. Kita pun pada saat ini mengalami hal yang sama. Kita mengalami pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Setahun lebih kita hidup dalam masa pandemi ini, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan rasa was-was, dan bahkan akhir-akhir ini pandemi begitu merebak. Begitu banyak orang-orang dekat kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita yang terjangkit virus COVID-19 ini. Dan hal ini tentunya membuat kita bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa hal ini diizinkan oleh Tuhan terjadi? Mengapa pandemi ini memakan banyak sekali korban? Kapan pandemi ini akan berakhir? Kapan kita akan dapat hidup dengan normal kembali? Banyak sekali kekhawatiran dalam diri kita. Namun, satu hal yang harus kita percayai, bahwa ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang menurut kacamata kita
adalah hal yang buruk terjadi, maka di balik semua peristiwa ini pastilah ada suatu maksud yang baik yang mungkin pada saat ini belum dapat kita mengerti. Namun seiring berjalannya waktu pasti akan kita tahu apa maksud Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi. Ibu bapak, saudari, saudara yang terkasih, seorang perwira menemui Yesus di Kapernaum untuk memohonkan kesembuhan bagi bawahannya. Maka pada saat ini, pada malam hari ini, marilah kita pun bersama-sama datang kepada Yesus dan berseru kepada Yesus untuk memohon kesembuhan bagi saudari-saudara kita yang tengah sakit, baik yang terjangkit atau terinfeksi virus COVID-19 maupun karena sakit penyakit yang lain. Marilah sekarang bersama-sama di dalam hati kita serukan nama-nama mereka yang ingin kita doakan kepada Yesus. Ya Tuhan, sudilah mendampingi saudari-saudara kami yang terpapar virus COVID-19 ataupun penyakit lainnya dengan kasih sayang-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau memberikan kekuatan dan ketabahan hati kepada mereka yang terpapar virus ini berkat doa kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau membebaskan mereka dari segala kejahatan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau membantu para dokter dan perawat dan keluarga yang merawat saudari-saudara kami ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau membebaskan saudari-saudara kami ini dari segala macam cobaan dan dosa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau menyelamatkan saudari-saudara kami ini, sebab demi nama-Mu kami menumpangkan tangan atas mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau melindungi dan memelihara kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah COVID-19 ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan segala permohonan kami, khususnya bagi saudari-saudara kami yang terpapar virus di masa pandemi ini maupun penyakit yang lain. Kami percayakan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Para malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna,
doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Para kudus pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan kita dalam doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang penuh kasih, demikianlah sepenggal doa yang kami haturkan kepadamu. Kami pasrahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, demikianlah doa kita pada malam hari ini. Bagi saudari-saudara yang tengah sakit, jangan berputus asa, tetap semangat, tetap berpikiran positif. Yakinlah bahwa bersama dengan Yesus kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan bagi semua saudara yang lain, marilah kita satukan hati, kita bergandengan tangan, kita dukung saudari-saudara kita yang tengah sakit, dan kita hidup dalam kepercayaan bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kita. Tuhan akan menjadi benteng yang luar biasa bagi kita. Tetap jaga kesehatan, tetap berpikiran positif, dan jangan lupa bahagia. Marilah sekarang kita memohon berkat kepada Tuhan. Pertolongan kita dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Saudari-saudara, khususnya yang sedang terpapar COVID-19 ataupun penyakit yang lain, dan kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, doa malam kita telah selesai. Selamat beristirahat, selamat malam, berkah dalam.